Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu. Yang saya hormati Bapak Sri Wahono SPD sebagai instruktur sekaligus Ketua Umum Gumun. Yang saya hormati juga Bapak Ibu pengawas sekolah senusantara yang telah bergabung dalam Vikon kami. Malam ini saya akan penelitian tindakan sekolah, baik untuk kepala sekolah maupun untuk pengawas sekolah, dalam rangkaian acara Diklat Daring Video Conference Pengawas Senusantara kerja bareng antara Gumun dengan PGRI Provinsi Jawa Timur. Baiklah Bapak Ibu, kita mulai saja pembahasan kita kali ini tentang penelitian tindakan sekolah. Ya, Bapak Ibu, penelitian tindakan sekolah adalah sesuatu yang seyogianya dilakukan oleh baik kepala sekolah maupun pengawas sekolah. Untuk itu pada malam hari ini saya akan membahas tentang PTS ini. Apa itu penelitian tindakan sekolah? Ya, penelitian tindakan proses pengumpulan dan pengolahan data atau sejenisnya dari suatu sekolah yang sengaja direncanakan oleh praktisi pendidikan, oleh kepala sekolah atau pengawas sekolah yang bertujuan untuk memperbaiki kinerja dan atau situasi yang belum memenuhi standar dan atau perlu untuk dilakukan inovasi. Nah, sekarang apa tujuan penelitian tindakan sekolah itu Bapak Ibu? Ya, tujuannya adalah memperbaiki kinerja sekolah, memperbaiki manajemen sekolah, meningkatkan pelayanan, baik pelayanan kepala sekolah maupun pengawas sekolah, serta merefleksikan profesionalisme kinerja. Membedakan dari penelitian yang lain. Ya. Yang pertama ada action atau tindakan untuk menyelesaikan masalah atau melakukan inovasi. Jadi bukan hanya menyelesaikan masalah, tapi dalam PTS ini juga bisa bagaimana suatu sekolah yang sudah bagus itu diajak untuk berinovasi. Nah, kemudian penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, meskipun dapat menggunakan data kuantitatif. Kemudian dilaksanakan dengan prosedur spiral, minimal 2 siklus. Kemudian didasarkan pada masalah dan atau tantangan yang dihadapi di sekolah. Kemudian dilakukan secara kolaboratif. Jadi seorang penelitian tindakan sekolah harus berkolaborasi dengan yang lain. Ya. Kemudian bersifat reflektif. Kemudian yang terakhir yang tidak kalah pentingnya adalah karakter dari PTS ini adalah tindakan tersebut dilakukan pada situasi yang alami. Kemudian prosedur PTS. Nah, yang saya katakan tadi spiral Bapak Ibu ya. Jadi ini seperti spiral karena berulang ya seperti spiral itu. Nah, diawali dari permasalahan. Jadi ada masalah dulu, kemudian dari masalah ini dibuatlah sebuah perencanaan, kemudian setelah perencanaan selesai, kemudian dilaksanakan dalam langkah pelaksanaan. Setelah itu pengamatan atau observasi dan diakhiri dengan refleksi yang pertama ini. Kemudian dari hasil refleksi itu nanti akan ditemukan sesuatu yang mungkin belum sempurna. Maka akan disempurnakan pada siklus yang kedua. Sama, langkahnya juga mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, kemudian diakhiri dengan refleksi. Nah, setelah 2 siklus ini selesai, dilihat jika masalah itu sudah tuntas,
artinya sudah sesuai dengan standar yang kita harapkan, maka kita cukupkan pada siklus yang kedua. Tetapi jika belum atau dirasa belum memenuhi standar yang diinginkan, maka harus lanjut ke siklus yang ketiga atau siklus berikutnya, dan seterusnya seperti itu. Nah, sekarang dari perencanaan atau dari prosedur tadi, diawali dari perencanaan, kemudian penjadwalan, kemudian menyiapkan sarana pendukung, menetapkan jenis instrumen, dan menetapkan kriteria keberhasilan. Nah, ini adalah isi dari bagian perencanaan. Kemudian dilanjutkan pada langkah yang kedua adalah pelaksanaan. Nah, pelaksanaan ini tentunya melaksanakan apa yang sudah direncanakan, yaitu melaksanakan tindakan atau strategi yang telah disusun sebelumnya. Kemudian mengimplementasikan tindakan kepada subjek yang sudah ditentukan. Kemudian langkah yang ketiga adalah pengamatan atau observasi. Nah, dalam kegiatan ini, di sini adalah kegiatan memantau. Memantau perilaku, ada perubahan atau tidak. Kemudian memantau apakah ada hambatan-hambatan. Kemudian bagaimana proses dan hasil kegiatan pengamatan ini, lebih banyak memantau. Nah, kemudian dari hasil pemantauan itu kita refleksikan, ya. Jadi di sini kita melakukan kajian terhadap proses tindakan, kemudian hasil tindakan dan ketercapaian indikator. Dari hasil kajian ini nanti, maka kita akan memunculkan suatu perbaikan tindakan. Nah, setelah prosedur ini selesai, maka kita akan membahas sistematika penelitian tindakan sekolah. Ini sebenarnya mirip dengan penelitian tindakan kelas ketika kita dulu pernah jadi guru dan pernah melakukan PTK. Nah, mirip ya, jadi diawali dengan judul, kemudian ada abstrak juga, kemudian ada bab 1 pendahuluan, isinya seperti yang bisa Bapak Ibu lihat di layar, mulai dari latar belakang masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian. Kemudian pada bab 2 itu adalah landasan teori, isinya tinjauan pustaka, kemudian kerangka pemikiran. Kemudian pada bab 3, metode penelitian. Di situ ada subjek, lokasi, dan waktu penelitian, prosedur penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, kemudian jadwal PTS. Kemudian pada bab 4 ada hasil dan pembahasan. Dan yang terakhir pada bab 5 adalah simpulan dan saran. Dan jangan lupa Bapak Ibu bahwa kita harus menuliskan daftar pusaka. Sekarang saya akan memberikan gambaran tentang peta penelitian tindakan sekolah. Ya, kita lihat tabel ini. Nah, di sini jika yang seorang pengawas sekolah, maka penelitiannya tindakannya adalah tentang kepengawasan. Kemudian subjek penelitiannya adalah kepala sekolah, guru, dan tenaga kependidikan. Sedangkan ruang lingkup penelitian itu bisa untuk kepala sekolah itu menyangkut 8 standar nasional pendidikan. Kemudian untuk guru menyangkut standar isi, standar proses, standar penilaian, standar pendidik. Kemudian untuk tenaga kependidikan itu mencakup standar tenaga administrasi, standar tenaga laboratorium, standar tenaga perpustakaan, dan standar tenaga kependidikan. Tadi kalau penelitinya adalah pengawas sekolah. Kemudian jika peneliti ini adalah seorang kepala sekolah, maka penelitian tindakannya adalah tentang sekolah. Dan subjek penelitiannya adalah guru. Ruang lingkup penelitian bisa dilihat di tabel ini Bapak Ibu. Ya. Nah, sekarang sampailah kita ke judul PTS. Nah, ada kriteria ketika kita akan membuat judul PTS yang membuat kita mempermudah dalam perumusan judul. Diawali dari apa penyakitnya. Jadi masalah itu kita anggap sebagai penyakit, ada masalah ya.
atau ada sesuatu yang perlu kita buat sebuah inovasi. Apa itu? Nah, kemudian bagaimana mengatasinya? Obatnya apa nih? Nah, kemudian apa atau siapa subjek penelitian dan kapan pelaksanaannya? Ini harus kriteria ini harus kita fokus dulu, ya. Nah, setelah itu ini tadi yang apa kita ibaratkan X, Bapak Ibu ya. Kemudian yang bagaimana atau obatnya itu kita ibaratkan dengan Y. Nah, kita berdasarkan X dan Y dari gambaran kriteria judul tadi. Kita buat reng-rengan atau rancangan judul, misalnya upaya meningkatkan X melalui Y pada titik-titik. Kemudian meningkatkan X pada titik-titik melalui Y. Bisa juga penggunaan Y untuk meningkatkan X pada titik-titik. Dan masih banyak lagi gambaran judul PTS yang bisa kita buat. Ya. Baiklah Bapak Ibu, demikian tadi paparan saya tentang penelitian tindakan sekolah, baik untuk kepala sekolah maupun untuk pengawas sekolah. Mudah-mudahan bermanfaat untuk semuanya, terlebih untuk Bapak Ibu pengawas yang hadir pada malam hari ini.